Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Zenita Apriani. Oke, untuk pertemuan keempat hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang produk ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, pengertian dari produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia ataupun organisasi. Jadi, apa ya, produk itu, sesuatu barang ataupun jasa yang ditawarkan sesuai dengan keinginan konsumen gitu. Konsumen itu butuhnya apa ya gitu. Nah, kita penuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen itu gitu kan. Jadi, sesuatu yang ditawarkan kepada, konsumen ataupun kepada kebutuhan manusia apa nih kebutuhannya, kita tawarkan, kita menyediakan suatu produknya, suatu jasanya gitu kan. Nah, itulah dari pengertian produk. Nah, produk juga teman-teman dibagi menjadi dua, ada produk barang dan produk jasa. Produk barang itu bisa terwujud ataupun tidak terwujud gitu kan. Contohnya seperti apa sih barang yang berwujud? Banyak gitu ya, bahan yang tidak berwujud ataupun jasa itu seperti misalnya cukur rambut, barber, atau klinik kecantikan gitu kan. Kalau yang terwujud ya banyak yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa kita simpan, makanan, pakaian, elektronik dan lain sebagainya itu adalah barang yang berwujud gitu kan, yang bisa kita simpan, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang gitu kan. Sedangkan jasa itu kan yang produk jasa yang ditawarkan seperti misalnya konsultasi klinik gitu kan, tetapi bisa memberikan manfaat untuk kita gitu kan. Seperti misalnya perbankan dari segi pelayanannya gitu kan, walaupun tidak terwujud tapi bisa memberikan manfaat untuk kita gitu. Entah itu manfaatnya muka kita jadi glowing gitu kan ketika ke konsultasi klinik kecantikan gitu kan, atau kita pergi ke perbankan suatu permasalahan tentang rekening bisa terselesaikan. Nah, itu kan contoh dari produk jasa gitu ya. Lalu ada berdasarkan daya tahan. Nah, barang tahan lama seperti misalnya alat rumah tangga, kasur, lemari gitu kan, itu kan bisa tahan lama sampai puluhan atau belasan tahun kan disimpan. Sedangkan barang yang tidak tahan lama ya seperti makanan, minuman gitu kan, atau produk-produk yang akan basi gitu kan, makanan-makanan dan lain sebagainya. Makanya ketika kemarin teman-teman membuat suatu produk, nah ini berdasarkan daya tahan tubuhnya seberapa lama nih makanan tersebut, expirednya kapan nih gitu kan. Nah, sedangkan jasa itu dari segi salon, rumah sakit, universitas, dan biro kesehatan. Nah, itulah dari pengertian suatu produk. Produk itu adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita, baik itu barang maupun jasa, baik itu barang yang daya tahan lama ataupun daya tahan yang tidak lama gitu kan, tetapi memberikan sebuah manfaat gitu ya untuk kita, memberikan sebuah eh, keinginan yang sesuai keinginan kita gitu ya. Next. Nah, ini ada berdasarkan tujuan pembeli. Ada barang konsumsi, barang kebutuhan pokok yang kita butuhkan tentunya seperti beras. Kita makan tiap hari kan pasti pakai menggunakan nasi kan, lauk pauk, air mineral gitu kan. Nah, ini sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kan gitu, seperti misalnya telur, apalagi ya daging, lauk pauk lah gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan bahan pokok ya. Selanjutnya ada barang impulsif, dibeli tanpa rencana gitu. Jadi tanpa kita rencanakan dulu gitu kan, tiba-tiba pengen aja gitu beli suatu produk tersebut, atau misalnya ketika kita lagi kehausan gitu kan, tiba-tiba beli minum gitu kan. Nah, itu kan sesuatu barang impulsif yang kita rencanakan karena kita lagi haus nih, tiba-tiba kita beli air minum misalnya gitu. Atau di sini lihat teman-teman contohnya seperti permen korek api. Permen biasanya kan disimpan di
tempat di depan kasir kan gitu, pasti anak kecil ketika lewat kasir itu langsung tiba-tiba pengen beli permen kan gitu, tanpa kita rencanakan, tetapi ujungnya kita membeli gitu kan tanpa banyak pertimbangan lah gitu ya. Atau misalnya apa, ya sesuatu yang tanpa kita rencanakan tiba-tiba beli lah gitu ya. Misalnya karena melihat barang yang menarik, karena lucu, padahal kita nggak butuh, padahal kita nggak berencana beli itu, tapi tiba-tiba beli. Nah itu disebut barang impulsif. Tiba-tiba di kasir ada uh, coklat, misalkan tiba-tiba anak lewat kan, anak kecil pasti mau dong coklat tersebut. Nah itu termasuk barang impulsif. Lalu ada barang darurat dibeli karena kebutuhan mendadak dan mendesak seperti obat-obatan, alat pemadam api gitu ya. Jadi sesuatu barang darurat itu selalu ada misalnya di dalam tas kita seperti obat-obatan Sanmo, tolak angin gitu kan. Takutnya tiba-tiba kita lagi perjalanan masuk angin, nah selalu sedia lah barang-barang tersebut gitu di dalam tas gitu. Ada barang shopping, kebutuhan perlengkapan seperti mebel, alat dapur, barang spesial, mewah seperti misalnya mobil, kamera, HP yang bagus gitu kan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu kan. Lalu ada barang industri, barang yang akan digunakan untuk membangun bisnis kita. Nah, seperti misalnya teman-teman kemarin jualan pisang, apa sih yang dibutuhkan? Pastikan selai pisang misalnya. Apa sih yang dibutuhkan? Itu kan pisang yang utuh, pisang yang baru matang gitu kan. Nah, itu bahan bakunya. Atau misalnya teman-teman membuat mie, apa sih bahan baku yang dibutuhkan? Tepung terigu. Nah, seperti itu kebutuhan pokok industri ya. Bahan pembantunya seperti teman-teman membutuhkan katel, teman-teman membutuhkan kompor gitu kan. Lalu mesin dan peralatan pabrik misalnya generator, alat las dan lain-lain. Peralatan administrator kantor seperti mesin tik, komputer, meja kursi dan lemari. Nah, itulah barang-barang yang dibutuhkan dalam dunia bisnis gitu ya, dari perusahaan besar ataupun di UMKM. Ketika teman-teman kemarin berjualan, bahan pokoknya apa nih? Gitu kan pasti kan disebutkan tuh. Oh, bahan pokoknya tepung terigu, bahan pokoknya pisang, bahan pokoknya daging dan lain sebagainya. Next. Nah, atribut produk, suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli. Misalnya, kita lihat dari desain produknya seperti apa. Oh, gara-gara lihat desain produknya bagus, jadi kita mau membeli kan. Atau misalkan gara-gara mereknya terkenal, gitu kan. Jadi kita punya sosial yang tinggi, misalkan gara-gara misalkan mempunyai merek atau suatu brand tertentu gitu kan, jadi tingkat sosial kita menjadi lebih tinggi gitu kan, atau gara-gara bungkusnya yang menarik gitu kan, atau mungkin warnanya. Jadi suatu komponen ini yang akan menjadi pertimbangan seorang konsumen untuk membeli gitu kan. Nah, misalnya bisa teman-teman lihat di sini desain produk. Desain atau bentuk produk merupakan atribut yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik kemudian membelinya. Gitu kan, bisa dilihat dari segi bentuknya, gitu kan, aromanya dan lain sebagainya. Atribut yang bersifat teknis. Atribut yang memiliki aspek fisik, bentuk ataupun ukuran. Gitu kan. Oh, misalnya saya akan membeli kamera Canon gara-gara kamera Canon itu kualitasnya bagus kalau misalkan dipakai di indoor. Beda dengan kamera Fujifilm gitu, ketika dipakai di indoor kurang bagus. Nah, itu kan sesuatu fisik atau bentuk yang bisa kita lihat gitu kan. Jadi sesuatu barang dilihat dari bentuk dan ukurannya itu memberikan ketertarikan atau keunggulan gitu kan suatu produk tersebut sehingga para konsumen ingin membelinya gitu kan. Nah, misalnya apalagi smartwatch misalnya, smartwatch Apple lebih unggul gitu kan karena memiliki daya tahan
daya tahan baterai yang awet misalnya, atau misalnya dari segi visualnya yang bagus. Nah, itu kan sesuatu atribut fisik gitu kan, dilihat dari bentuknya, dilihat dari kapasitasnya gitu kan, dilihat dari performa suatu produk tersebut, sehingga menginginkan konsumen itu ingin membeli produk tersebut karena memiliki atribut fisik yang lebih unggul dibandingkan produk-produk yang lain gitu kan, yang bisa kita rasakan performanya gitu ya. Sedangkan atribut non fisik di sini memiliki sifat sosial, budaya ataupun psikologis, full day executive class. Oke, misalnya ketika anaknya ke sekolah swasta gitu kan, disekolahkan di sekolah swasta, pasti kan orang tuanya memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi gara-gara anaknya sekolah di swasta misalnya gitu kan, dengan sekolah ternama gitu kan, dibandingkan dengan anak yang bukan yang membandingkan gitu kan, dibandingkan dengan anak sekolah negeri misalnya. Tapi kan di situ memiliki jiwa sifat sosial yang lebih tinggi gitu kan. Atau misalnya eksekutif kelas ya, misalnya kita naik kereta gitu kan dengan kelas eksekutif gitu kan, dibandingkan dengan kelas ekonomi. Nah, itu kan memiliki sifat tingkat sosialnya yang berbeda gitu kan. Atau misalnya teman-teman memiliki tas yang branded, misalnya tas Hermes gitu kan, itu kan punya merek yang tinggi kan gitu kan, bisa dianggap status sosialnya tinggi kalau kita punya tas Hermes tersebut. Nah gitu ya, jadi atribut non fisik dilihat dari sifat sosialnya gitu kan, psikologisnya kan pasti, oh ini mah kayaknya orang kaya nih punya tas Hermes gitu kan. Nah, dari segi psikologisnya kan orang-orang berpikir bahwa punya tingkat sosial tinggi ya gitu, satu sosialnya. Oh, ini mah punya mobilnya mewah nih, kayaknya ini deh orang kaya misalnya kayak gitu kan. Nah, itulah dari segi atribut non teknis gitu ya. Next. Nah, ini sebagai salah satu strategi bersaing karena ini bungkus. Tadi kan ada desain, lalu yang kedua ini bungkus atau kemasan mungkin ya. Yang ketiga ini ada merek. Nah, bungkus. Ketika kita melihat bungkus yang indah, yang menarik, pasti kan kita jadi pengen membeli suatu produk tersebut kan, dibandingkan dengan misalnya memiliki bungkus yang polosan saja gitu kan. Memiliki khas yang unik gitu kan dalam suatu produk tersebut, yang kita berkeinginan untuk membeli gitu kan, memudahkan mengangkut, memudahkan penyusun di toko dan penyimpan. Jadi dari segi kemasan pun ini kita harus perhatikan nih gitu kan, ketika teman-teman akan berjualan, kira-kira bungkusnya akan seperti apa kan gitu kan. Gak mungkin kan tiba-tiba bungkusnya misalnya kita jualan ini bungkusnya bentuknya seperti misalnya uh, di botol misalkan gitu kan, atau misalnya susah untuk kita angkut lah gitu kan. Jadi harus sesuaikan dengan barang apa yang kita jual, bungkusnya harus seperti apa ya gitu kan. Pembungkusan harus mempertimbangkan aspek keindahan, ekonomis, dan praktis. Jadi enak untuk dibawa kemana-mana gitu kan, dilihatnya pun enak gitu kan, dan lain sebagainya. Yang dimana dengan adanya komponen atau dari kemasan ini akan menarik konsumen untuk membeli suatu produk tersebut. Lalu ada merek, brand atau nama merek ya, merupakan kata, huruf ataupun angka yang dapat diucapkan, diperlukan untuk membedakan dalam memasarkan produk hasil produk suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, pastikan merek ini harus punya identitas ya, sebagai pembeda produk yang satu dengan produk yang lain kan gitu. Kita kan pasti membuat merek supaya orang itu lebih mudah ingat tentang produk yang akan kita buat gitu kan, punya identitas lah gitu ya dari suatu produk tersebut gitu kan. Namanya seperti apa, logonya bagaimana, simbolnya, warnanya, tanda pengenalnya gitu ya, sehingga orang itu uh, ingat gitu ya terhadap produk yang akan dibelinya gitu ya.
Trademark, merek dagang, simbol merek adalah sebagian dan merek yang dinyatakan dalam bentuk simbol ataupun logo, desain, warna, ataupun huruf tertentu. Gitu. Misalnya merek Hammer dengan logo palu, atau misalnya logo Apple dengan logo Apple yang digigit, nah gitu kan. Jadi ada suatu identitas gitu ya, yang kira-kira kalau kita mau jualan pisang, trademarknya itu apa ya, logonya itu seperti apa ya? Oh, kita pakai misalnya pisang yang terkupas gitu kan. Nah, itu kan sesuatu trademark dari segi logo gitu kan. Nah, itulah contoh dari merek ataupun brand. Untuk apa? Untuk menjadi pembeda suatu produk dengan yang lainnya, sebagai identitas, sebagai ciri apa yang akan kita jual gitu ya. Sehingga ketika punya merek tersebut gitu kan, bisa membuat ada apa ya, hubungan emosional pelanggan. Misalnya ketika kita punya brand merek Apple misalkan, pasti kan emosional pelanggannya itu merasa senang gitu ya ketika sudah mendapat atau sudah membeli gitu kan, atau bahkan mereka kecewa terhadap barang yang sudah kita beli gitu kan. Nah, itulah dari brand name ataupun trademark gitu ya. Jadi sesuatu identitas sebagai pembeda. Jadi ketika konsumennya membeli produk tersebut dengan merek tersebut, akan memberikan hubungan emosional pelanggan. Apakah pelanggan tersebut akan senang gitu kan ketika membeli suatu merek tersebut, atau sebaliknya gitu, kecewa gitu kan. Ah, kecewa nih, brandnya udah tinggi tapi kok kualitasnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi ada sebuah hubungan emosional pelanggan ketika membeli suatu produk tersebut gitu. Next. Nah, ada keuntungan menggunakan merek bagi penjual, memudahkan untuk memproses pesanan, mendapatkan perlindungan ciri khas untuk produk gitu ya, melindungi konsumen karena produsennya jelas. Ada cenderungan produsen meningkatkan kualitas produknya, dapat mempertinggi motivasi dalam masyarakat, meningkatkan efisiensi pihak pembeli. Jadi, ketika kita punya merek tersebut gitu kan, kita jadi seneng gitu kan, atau kita malah jadi kecewa gitu kan. Keuntungannya menggunakan merek bagi penjual. Ya, beda dengan halnya kita membeli suatu produk tanpa merek gitu kan. Perusahaan tanpa merek pada produknya akan mengakibatkan untuk menghindari rasa tidak puas konsumen akibat dari harga, mutu, dan pelayanan yang tidak memuaskan. Akibat dari harga untuk produk yang sulit dibedakan dengan produk jenis di perusahaan lain, seperti misalnya paku, kawat, buah-buahan, itu kan tidak punya merek spesifik gitu kan. Kita taunya paku, ya udah paku yang besar atau paku yang kecil, nggak ada paku misalnya merek apa, merek A, merek B gitu kan. Nah, tapi biasanya produk-produk yang tanpa merek itu produk-produk yang memiliki nilai yang rendah gitu kan, atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih ke harga-harga yang terjangkau gitu ya kalau perusahaan tanpa merek, sehingga pastinya untuk memperluas suatu merek tersebut gitu. Nah, ini keuntungan menggunakan merek. Keuntungan menggunakan merek bisa menjadi apa? Ini ya, legal hukum gitu ya. Kalau kita punya merek kan gitu, jadi mencegah pihak lain untuk mengklaim produk kita kan gitu kan. Atau bisa jadi sebagai pembeda suatu produk ya. Ketika kita punya merek kan pasti, oh ini mah merek ini jadi suatu pembeda gitu, atau memiliki kualitas yang tinggi kan gitu.
ketika kita punya merek, kita jadi punya kualitas yang tinggi gara-gara udah ini punya merek sendiri gitu. Next, strategi untuk memperluas merek. Usaha untuk menggunakan suatu nama merek yang sudah terkenal untuk meluncurkan modifikasi produk ataupun produk baru. Nah, jadi ada suatu brand, ini Yamaha. Yamaha itu kan ada motor, ada alat musik gitu kan, dan ada apalagi produk-produk lain yang merek Yamaha gitu kan. Ada lagi nggak contoh lain? Misalnya, jadi satu merek tapi ini ya kayak misalnya LG gitu kan, ada AC kan gitu, ada produk-produk TV gitu kan, elektronik lain. Nah, itu disebut dengan strategi untuk memperluas merek. Jadi dikenal untuk meluncurkan modifikasi produk-produk baru gitu ya. Jadi satu merek luas gitu ya. Misalnya apa ya? Teh pucuk gitu kan. Kan ada teh pucuk less sugar, ada teh pucuk no sugar, kan ada teh pucuk normal sugar kan gitu. Nah, itu kan dari perluasan suatu merek tersebut kan gitu. Atau ada misalnya produk Indofood kan ini. Produk Indofood membuat mie instan dengan merek Indomie, Supermie, dan Sarimi gitu kan. Pembangunan 2 ataupun lebih merek oleh produsen untuk kategori produk yang sama. Kenapa? Alasannya membuat perluasan merek supaya pengusaha ataupun pabrik akan dapat lebih banyak ruang penjualan gitu kan. Beberapa konsumen setia pada satu merek. Menciptakan merek baru dapat meningkatkan gairah dan efisiensi dalam organisasi perusahaan gitu. Contohnya misalnya, ini produk Nike, kan Nike ada sepatunya, ada tasnya, ada pakaiannya gitu kan. Adidas ada sepatunya, ada pakaian olahraganya dan lain sebagainya. Ada Unilever, ada sabun, sampo, sikat gigi dan lain sebagainya. Nah, itu dari strategi untuk memperluas merek. Alasannya supaya bisa jadi lebih banyak ruang penjualan untuk konsumen gitu. Nah, pemilihan nama merek ataupun brand name. Syarat nama merek yang baik harus menunjukkan manfaat dan kualitas yang produk tersebut. Harus mudah diucapkan dan dikenal. Gitu kan, harus mudah dibedakan. Nah, pastikan teman-teman kemarin ketika membuat suatu produk udah ini kan ada nih mereknya. Oh, kita akan membuat cilok gitu kan. Mereknya cilok unyil misalnya gitu kan. Ada sesuatu brand name kan yang udah teman-teman buat. Bagaimana sih cara menentukan proses memilih suatu merek tersebut gitu kan? Nah, ini ada beberapa proses ataupun tingkatan gitu dalam menyusun sebuah nama ataupun merek. Harus mudah diterjemahkan dalam bahasa asing, harus didaftarkan agar memperoleh perlindungan huruf, harus unik, tidak boleh sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya, melenceng misalnya. Kayak ayam geprek dan ayam geprek. Nah, itu kan juga ternyata beda pemilik ya gitu. Tapi kita taunya kan ya kita mau ayam geprek, tapi ternyata ada brandnya yang berbeda gitu kan. Ada yang Ruben Onsu, ada yang konsumen lain, pemilik perusahaan lain. Nah, proses pemilihan merek, kita identifikasi dulu nih kriteria nama mereknya gitu kan. Harus mudah dibaca gitu kan, harus mudah diingat, harus memiliki nilai yang positif kan gitu. Identifikasi dulu, kita akan menjual produk apa nih kira-kira gitu kan. Lalu menyusun calon nama-nama merek, kumpulkan dulu nih kita idenya, diskusikan dengan tim ataupun kelompok gitu kan.
kira-kira akan buat kata kuncinya apa nih gitu kan. Nah, dari kata kunci tersebut kita kembangkan. Seperti apa? Atau dari kata tersebut kita sinonimkan gitu kan. Menyusun gitu kan. Didiskusikan. Dari mulai kata kuncinya seperti apa, lalu mengembangkan kata-katanya atau filosofinya gitu kan. Lalu menjaring nama-nama unggulan. Jadi udah dapat nih kita nama-namanya dari 1 sampai 10 diurutkan gitu kan. Kira-kira mananya yang pas sesuai dengan produk yang akan kita jual. Dari 1 sampai 5. Oh, dari 5 kita eliminasi, dari 4 kita eliminasi, dapatlah gitu kan. Atau kita diskusikan dengan tim, membuat polling gitu kan, dan lain sebagainya. Kira-kira mana nih juara satunya gitu kan. Memperoleh reaksi konsumen terhadap nama merek yang dipilih. Kita survei misalnya, pakai Google Form, online, secara offline. Bagaimana nih responnya masyarakat? Kita diskusi dengan tim, evaluasi gitu kan. Pendapat konsumen tentang merek tersebut bagaimana? Responnya seperti apa gitu kan. Meneliti merek dagang. Kita memastikan bahwa gak ada nih yang pakai brand kita gitu kan. Kita cari di sosial media misalnya, kita cari di IG ada nggak ya merek ini gitu kan, kita cari di sosial, oh udah ada nih, oh ya udah kita diskusikan lagi gitu kan, kita cari di internet nama ini kira-kira udah ada belum ya gitu kan, kita teliti kompetitornya siapa ya dan lain sebagainya. Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut gitu kan, jadi tidak ada lagi nih kita membuat merek yang sama dengan yang lain gitu kan, sehingga kita terhindar dari legalitas hukumnya gitu kan. Tetapi kita membuat suatu merek yang menarik gitu ya, memilih satu di antara nama merek yang tersedia. Udah kita susunkan dari 1 sampai 10, kita survei kepada konsumen tanggapannya seperti apa, lalu memastikan apakah sudah ada belum ya, kita cari di sosial media dan akhirnya memutuskan untuk satu nama merek yang muncul gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapannya dalam membuat suatu merek gitu kan. Jangan lupa diskusikan dengan temannya. Nah, selanjutnya ada label. Label ini juga bagian dari produk yang berupa keterangan ataupun penjelasan mengenai barang tersebut atau penjualnya. Ada brand label, grand label, ada descriptive label. Brand label, sini contohnya ada brand merek atau tepi kain teteron atau pametik, itu kan sama-sama kain ya gitu. Ada grand label, ada oil mesra, ada SAE 40, itu juga sama-sama oil motor, oil kendaraan ya gitu. Lalu ada deskriptif mobil, label, information label, label yang menggambarkan tentang cara penggunaan atau formulasi kandungan isi pemeliharaan hasil kerja dari suatu produk. Jadi kayak komposisinya seperti apa gitu kan, nilai gizinya bagaimana, lalu expirednya kapan gitu ya. Jadi label itu merupakan bagian terpenting dalam suatu produk untuk menjelaskan mengenai barang apa nih yang dijual. Deskripsi barangnya seperti apa nih gitu kan. Nah, ini ada penentuan posisi produk, merupakan gambaran tentang kedudukan produk yang dipasarkan dalam peta persaingan dengan produk-produk lain di pasar. Peta posisi produk mengembangkan kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan produk pesaing. Nih, punya tingkat sosial tinggi ketika kita minum Coca-Cola, Pepsi, Sprite gitu kan. Sedangkan kalau kita cuma hanya minum orange juice memiliki tingkat sosialnya yang rendah. Pasar terbuka dilihat dari kualitas teknologinya, tidak ekonomis, pasarnya sempit, belum diketahui pengusaha, gitu kan? Ketika kita minum Coca-Cola, minum Sprite, gitu kan? Ini kan udah diketahui seluruh Indonesia bahkan dunia ketika kita minum brand tersebut kan. Tapi ketika kita minum jus orange saja, nah itu kan tingkat orang-orang terhadap jus orange itu masih belum luas gitu kan.
Nah, ini adalah daur hidup produk dari hidup siklus perputaran kehidupan suatu produk yang dipasarkan. Dari mulai perkenalan, pertumbuhannya bagaimana, kedewasaan, lama-lama menjadi menurun karena sudah bosan menggunakan suatu brand tersebut atau produk tersebut gitu kan. Apakah akan memiliki keuntungan ataupun bahkan kebangkrutan. Tahap perkenalan, produk bermunculan, banyak masyarakat yang belum kenal, pertumbuhan penjualan lambat, laba bersih rendah, rugi gitu kan, promosinya yang juga perlu biaya yang tinggi kan gitu. Untuk kita memasarkan suatu produk dari tahap perkenalan kan ini ya ada prosesnya gitu ya, dengan cara kita promosi, terus orang belum tahu brand kita gitu kan. Lalu ada tahap pertumbuhan, jumlah penjualan terus meningkat tajam, keinginan konsumen terus dipenuhi gitu kan, biaya produksi terus mengalami peningkatan, harga tetap atau naik sedikit karena permintaan naik dengan pesat, tingkat laba tinggi sehingga menarik pesaing untuk dalam bisnis tersebut gitu kan. Lalu ada tahap kedewasaan, strategi yang apa yang digunakan? Menyempurnakan mutu, memasuki segmen pasar, menurunkan harga untuk menarik pembeli yang peka terhadap bahan harga. Lalu ada tingkat kedewasaan, gitu kan? Meningkatkan penjualan, ada promosi, gitu kan? Kita perlu anggaran untuk ditambah agar menemukan produk yang baru, gitu kan? Mulai jenuh nih gitu kan konsumen terhadap produk yang dibeli gitu kan, kita harus tingkatkan lagi promosinya, harus menambahkan lagi produk-produk baru, inovasi lagi baru gitu kan. Lalu ada tahap penurunan. Ada tahap penurunan di sini, produk sudah tidak disenangi masyarakat lagi, penjualan merosot tajam karena kemajuan teknologi yang semakin kencang, perubahan selera konsumen yang berbeda gitu kan, sehingga mengakibatkan labanya turun, anggaran promosinya menjadi dikurangi gitu kan. Tapi gimana caranya supaya kita tidak mengalami tahap penurunan ini? Berarti kan harus meningkatkan teknologinya, selera konsumennya lagi dirubah gitu kan, supaya masyarakat ini tidak bosan terhadap produk yang akan kita jual. Gitu. Lalu tidak semua produk mengalami tahapan-tahapan seperti ini, di mana lamanya tahapan berbeda untuk berbagai industri dan sulit menentukan tahapan mana perusahaan saat ini berada. Apakah masih tahap pendewasaan atau masih tahap perkenalan gitu kan? Pertumbuhan produk tidak selalu bentuk huruf S. Perusahaan dapat mempengaruhi bentuk kurva pertumbuhan melalui inovasi, produk, dan penataan kembali posisi yang meluaskan dengan berbagai cara. Sifat persaingan berbeda-beda dari setiap industri. Pertumbuhan produk tidak selalu terbentuk huruf S. Huruf S itu kan ada tahapan perkenalan, pendewasaan, dan penurunan gitu kan. Tidak selalu perusahaan dalam berbentuk S, misalkan tiba-tiba aja misalnya di segi perkenalan saja gitu kan, belum ke tahap pendewasaan, belum ke tahap pematangan gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya tidak sampai ke tahap penurunan ya, kita kan harus menyesuaikan keinginan konsumen seperti apa, kita harus mengikuti teknologi seperti apa, perubahan apa yang terjadi di luar sana, harus menyesuaikan dengan keinginan konsumen gitu kan. Baik, materinya sudah selesai sampai sini teman-teman.